Ibadah anak kelas kecil tanggal 11 Oktober 2020 mengeluarkan buah kesabaran. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan Oktober. Bersama saya Kak Mary dan Kak Vichan. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah mengeluarkan buah kesabaran. Password kita adalah orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Adik-adik, ayo adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oh, oh, Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Ya adik-adik, di dalam Yesus kita akan tumbuh dan berbuah. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu penyembahan.
terima kasih kami masih bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya pujian yang kami sudah naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan. Kami serahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu terus bertumbuh subur di tanah hati kami yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vijen. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarmu hari ini? Kakak percaya luar biasa. Bagaimana dengan praktek sabarnya? Tema kita dari minggu lalu dan bulan ini adalah tentang kesabaran. Apakah sepanjang minggu ini ada keadaan yang membuat adik-adik tidak sabar, tetapi adik-adik tetap sabar? Itu luar biasa. Nah, adik-adik, seringkali kita sulit untuk mengeluarkan kesabaran. Kenapa ya? Apalagi kalau lagi emosi atau ada keinginan adik-adik yang tidak terpenuhi. Nah, adik-adik mau tahu rahasianya? Kakak mau bertanya dulu. Oke Kak, tanyanya jangan susah-susah ya. Tahukah kamu dari mana kesabaran itu berasal? Dari mana ya kesabaran itu? Nah, kakak kasih tahu ya rahasianya. Nih, semua rahasia ada di sini. Yuk, kita buka ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar. Nah, kita sudah tahu kunci jawabannya. Bahwa sabar itu berasal dari kasih. Adik-adik tahu kasih yang besar, kasih yang sempurna itu kasih siapa? Ayo. Ya, kasih Yesus. Nah, kita sudah ketemu kunci jawabannya. Oh, sabar itu berasal dari kasih Yesus. Jadi, adik-adik, kita harus tinggal di dalam kasih Yesus. Kita buka lagi yuk ayatnya. Yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 5b. Yesus sendiri yang berkata loh, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi artinya adik-adik, ketika kita tinggal di dalam kasih Yesus, kita berbuah banyak. Salah satu buahnya adalah kesabaran. Tadi di awal pujian, kita menaikkan pujian yang berkata, Yesus pokok kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah adik-adik, pertanyaan kakak selanjutnya adalah bagaimana kita tinggal di dalam Yesus dan kapan Yesus tinggal di dalam kita? Adik-adik tentu ingat ketika adik-adik menerima Yesus, waktu percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup adik-adik,
Ya, benar. Nah, saat itulah Yesus tinggal di sini adik-adik. Ya, Yesus tinggal di hatimu dan di hatiku ketika kita meminta Dia, mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Nah, adik-adik, ketika Yesus ada di dalam hati kita, itu artinya kasih-Nya sudah ada di dalam kita. Wow, luar biasa bukan? Yesus ada di dalam kita, kasih-Nya ada di dalam kita, dan kesabaran itu ada di dalam kita. Nah, mengapa seringkali kita sulit mengeluarkan kesabaran itu? Kakak kasih tahu ya, itu karena kita tidak membiarkan Tuhan untuk pegang kendali hidup kita. Maksudnya apa ya adik-adik? Nah, adik-adik tentu pernah melihat orang mengendarai mobil. Mobil itu bisa maju ke kanan atau ke kiri karena ada yang mengemudikannya. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita membiarkan Yesus yang memegang kemudi dan membiarkan Yesus mengatur hidup kita dan menyerahkan segenap hidup kita. Jadi itu artinya adik-adik, kita mau Tuhan yang memegang hidup kita. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, bukan kemauan kita sendiri. Adik-adik pernah mendengar pujian yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi biarkan Tuhan yang memegang hidup kita. Nah, inilah saatnya sekarang adik-adik untuk mengeluarkan kesabaran. Dalam situasi apapun, adik-adik bisa sabar karena kesabaran itu sudah ada di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kakak percaya mulai saat ini adik-adik pasti bisa mengeluarkan kesabaran. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hari ini kami belajar lagi Tuhan tentang kesabaran. Kami bersyukur Engkau ada dan tinggal di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau dan kami, kasih-Mu itu selalu ada di dalam hidup kami sehingga kami memperoleh buah kesabaran. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh sabar dalam segala keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar seperti seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya seperti orang yang merebut kota. Oke adik-adik, kakak percaya kita bisa praktek firman ini bukan? Yuk kita akan akhiri. Mari engkau angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa kembali adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.